Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada sebagian yang ada di rumah, kita masing-masing untuk beribadah. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saya mengundang Ibu Bapak, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki ibadah pagi hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ibadah pagi hari ini dimulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mari saudara-saudara, kita melalui ibadah pagi hari ini, kita mau memuliakan Tuhan, kita menaikkan pujian, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus, ku menyembah dan bersyukur rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Muliakan namanya. Mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia bagi namanya.
Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan dengan pandemi ini, Tuhan masih menjaga kami. Tuhan masih mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan juga memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini ketika kami beribadah kepada Tuhan, biarlah Engkau sendiri menyertai kami. Kiranya Roh Tuhan sendiri melawat kami, mengajarkan ya Tuhan bagaimana kami boleh memandang kepadamu senantiasa. Dan ya Tuhan, kami ingin menyerahkan rangkaian daripada ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar ibadah pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur dan juga menghormati Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita dengan darah-Nya. Dia sudah dengan kuasa-Nya membangkitkan kita juga dari dosa. Mari kita menyanyikan satu pujian, penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku, semua itu Mari saudara-saudara, kita akan menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan memeriksa diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Mungkin di dalam sepanjang hari ini secara sadar ataupun tidak sadar kita sudah menyalahi Tuhan. Namun sebelum kita mengaku dosa, kita menyanyikan satu pujian. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan
berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan memeriksa diri kita. Kita mau berdoa, mohon Tuhan sendiri yang mengampuni segala dosa kita, jikalau kita sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan. Firman-Mu mengatakan, ya Tuhan, barang siapa yang mau mengakui dosa kami, ya Tuhan, segala kesalahan ini, Allah itu adalah setia dan adil dan akan menyucikan segala dosa kami dari kejahatan dan mengampuni segala dosa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, di sini ada berita anugerah yang diambil dari Yoel pasal 2 ayat 32a. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari saudara-saudara, kita akan membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita sekarang tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi biarlah kita jalan di dalam terang dari Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mengucap syukur pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Sija Ruslanto. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dengan naikkan pujian, Tuhan, aku perlu setiap waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Sekarang kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6. Kita mulai dari ayat 8 dan keseluruhan pasal 7. Saya akan membacakan sebagian dari
dua perikop ini karena cukup panjang. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saya lanjutkan di pasal 7. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Saya lanjutkan ke ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Sekian pembacaan Alkitab saat ini, mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk catatan firman Tuhan di bagian ini. Tolong kami untuk mengerti dan untuk hidup di dalamnya seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, hari ini kita mau belajar tentang menjadi murid Kristus sejati dari kehidupan Stefanus. Kita tahu Stefanus adalah satu dari 7 diaken, yaitu para pengurus yang mengurus kebutuhan meja atau urusan makanan. Pada waktu itu orang percaya bertambah sangat banyak, sehingga para rasul mulai kewalahan karena harus mengurus begitu banyak orang sekaligus harus menyampaikan firman dan banyak berdoa. Karena itu mereka perlu bantuan dari murid-murid yang lain. Para rasul tidak pandang enteng soal urusan makanan ini. Itu terlihat dari mereka tidak asal comot memilih orang-orang untuk ditempatkan di posisi itu. Kalau kita lihat di pasal 6 ayat 3-5, para rasul memberikan syarat demikian. Katanya orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Lalu mereka memilih Stefanus dan ke-6 diaken yang lainnya. Di sana dikatakan Stefanus itu seorang yang penuh iman dan roh. Nah, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para rasul itu, maka kita tahu karakter yang dimiliki oleh Stefanus. Dikatakan bahwa dia terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat, penuh iman. Seorang yang demikian tidak heran kalau kemudian dicatat bahwa di tengah-tengah kesibukannya melayani begitu banyak orang, dia masih sempatkan diri untuk bersaksi bagi Kristus. Waktu itu, orang-orang Yahudi dari beberapa tempat datang untuk bersoal jawab dengan Stefanus. Mereka ternyata tidak sanggup melawan hikmat Stefanus yang begitu tinggi dan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menghasut orang-orang untuk berkata bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah. Maka pemimpin agama Yahudi yang mendengar itu menjadi sangat marah. Stefanus disergap, diseret, dibawa ke mahkamah agama. Saksi-saksi palsu kemudian dimunculkan menuduh Stefanus menghina tempat kudus dan juga hukum Taurat. Tempat kudus Allah, hukum Taurat Musa. Mereka berkata, Stefanus mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus akan merobohkan tempat kudus mereka dan akan mengubah adat istiadat yang mereka sudah warisi dari Musa. Sebenarnya yang Stefanus ceritakan adalah penggenapan tentang tempat kudus dan juga tentang hukum Taurat oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Imam besar kemudian bertanya kepada Stefanus, benarkah tuduhan itu? Pada waktu itu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Ini sungguh menarik ya. Kira-kira bagaimana muka seorang malaikat? Bagaimana muka seorang manusia tetapi dilihat seperti malaikat? Kalau kita lihat di Keluaran pasal 34, di sana dikatakan Musa 40 hari 40 malam berada di atas gunung Sinai itu bersama-sama dengan Tuhan. Hanya bersama dengan Tuhan saja. Ketika Musa turun dari gunung itu, maka semua jemaah melihat wajah Musa itu bersinar, bercahaya sangat terang. Apakah muka seperti itu yang terlihat pada Stefanus? Lukas tidak mencatatnya dengan detail, padahal itu adalah hal yang sangat menarik, bukan? Lukas lebih pentingkan isi kesaksian Stefanus, sehingga dia mencatat isi kesaksian Stefanus itu dengan detail. Lukas berkata bahwa pada waktu itu Stefanus memulai dengan berkata demikian, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham." Stefanus memulainya dari Abraham, sama seperti Petrus di pasal 3. Hal itu sangat perlu untuk menekankan bahwa Yesus bukan pembawa satu ajaran baru atau aliran baru seperti yang dipikir oleh banyak orang Yahudi pada waktu itu. Yesus adalah kelanjutan atau lebih tepatnya penggenapan dari ajaran nenek moyang yang sangat mereka hormati, yaitu Abraham. Stefanus mulai dari Allah memanggil Abraham, kemudian menjanjikan tanah perjanjian bagi keturunannya.
Setelah itu, keturunan Abraham, yaitu Yakub dan anak cucunya, pindah ke Mesir. Mereka tinggal di sana pada masa kelaparan. Kemudian Yakub dan anak-anaknya meninggal. Tinggallah keturunan mereka. Di sana mereka diperbudak. Firaun, penguasa Mesir, bahkan membunuh bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan di dalam keluarga Israel. Waktu itulah Musa lahir dan Tuhan selamatkan dia. Di kemudian hari, Musa ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkan keturunan Abraham dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Musa, pemimpin yang sangat besar di mata orang Israel itu, satu kali dia berkata demikian, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Kemudian Stefanus melanjutkan dengan berkata bahwa Musa ini adalah pengantara antara jemaah Allah dengan Allah sendiri. Musa menerima firman dari Allah, menyampaikannya kepada jemaah itu. Tetapi sayang, jemaat itu cenderung tidak taat. Mereka lebih suka memberontak dan mereka ingin kembali kepada kehidupan lama mereka. Dari sana Stefanus terus bercerita sampai kepada Daud dan juga Raja Salomo. Dikatakan bahwa Raja Salomo mendirikan sebuah rumah untuk Allah, tetapi Allah tidak mungkin diam di dalam rumah buatan tangan manusia. Hal itu perlu ditekankan. Karena orang Yahudi pada waktu itu sangat membanggakan bait suci mereka. Tetapi sebenarnya mereka tidak menghormati Allah yang disembah di dalam bait suci. Setelah semua perkataan itu, Stefanus menegur keras orang-orang Yahudi yang mendengar dia. Sebab sama seperti Musa, Yesus adalah pengantara antara Allah dengan umat pilihan. Tetapi umat pilihan itu memberontak. Mereka menolak Tuhan Yesus dan mereka membunuh dia dengan kejam. Stefanus menegur perbuatan mereka itu. Tentu saja anggota Mahkamah Agama menjadi sangat marah kepada Stefanus. Pada waktu itu Stefanus menatap ke langit. Apa yang dia lihat? Dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu adalah satu pemandangan yang sangat menakjubkan. Satu peneguhan yang kuat dan satu penghiburan yang luar biasa besar bagi Stefanus yang sedang menderita pada waktu itu. Orang-orang mendengar Stefanus berkata, "Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Mendengar itu, apakah orang-orang itu kemudian sadar dan takut? Ternyata tidak. Mereka menjadi sangat marah. Mereka menyerbu Stefanus, menyeretnya keluar kota, dan melempari dia, hendak membunuh dia. Dalam keadaan yang sangat mengerikan itu, sakit dan berdarah-darah, Stefanus berkata, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Lalu dengan suara yang nyaring, Stefanus berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Setelah berkata itu, Stefanus meninggal. Dengan berkata kedua kalimat ini, yaitu, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan "Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Pada waktu itu Stefanus sedang bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan pemilik roh manusia dan kepadanya semua roh harus berserah. Dan kalimat kedua, itu adalah satu kesaksian bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Begitulah Stefanus, sampai detik-detik terakhir hidupnya, dia masih saja bersaksi bagi Kristus. Stefanus jalani hidupnya dari awal dengan baik,
dan dia berakhir dengan baik. Saudara, apakah semua orang Kristen dapat bertahan seperti Stefanus, bersaksi sampai pada akhirnya? Kita tahu bahwa tidak semua orang yang giat pada awalnya pasti juga akan berakhir pada akhirnya dengan sangat baik di mata Tuhan. Ada seorang pendeta dan juga penulis yang terkemuka dari Amerika Serikat. Dia bernama Joshua Harris. Buku yang ditulisnya berjudul I Kiss Dating Goodbye. Itu laris terjual. Dan karena itu dia menjadi sangat terkenal. Kemudian ada buku-buku lainnya yang dia tulis. Di dalam buku I Kiss Dating Goodbye, dia mengutarakan tentang hidup kudus sebelum pernikahan agar relasi dengan Tuhan tidak terganggu. Buku itu sangat bagus, bukan? Dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga itu menjadi buku yang sangat laris dijual. Joshua Harris pernah menjadi pendeta senior di sebuah gereja Maryland di Amerika Serikat. Orang tuanya adalah pelopor dari sebuah pergerakan Kristen untuk sekolah rumahan. Jadi orang tuanya sangat aktif dan Joshua Harris sendiri sangat aktif di dalam pelayanan. Tetapi tahun lalu orang-orang dikejutkan oleh dia karena dia mengumumkan bahwa dia bercerai dengan istrinya. Seminggu setelah itu orang-orang dibuat lebih kaget lagi karena di dalam Instagramnya dia menulis, "Saya bukan lagi seorang Kristen." Dan dia juga meminta maaf kepada kaum LGBT, yaitu kaum homo dan lesbian. Karena sebelumnya Joshua Harris tidak setuju pemberkatan nikah bagi pasangan sejenis diadakan di gereja. Sekarang ketika dia mengaku bukan lagi seorang Kristen, dia menyesal atas perbuatan itu. Dan dia minta maaf kepada orang-orang LGBT. Sedih sekali kita mendengar kisah seperti itu. Mungkin ada orang yang berpikir memang orang-orang di zaman ini, orang-orang di abad ini khususnya sangat aneh. Mereka ada-ada saja. Makanya itulah hasilnya. Tetapi sebenarnya bukan perkara baru. Hal itu terjadi di abad-abad sebelumnya. Mungkin di antara kita semua pernah mendengar tentang Billy Graham. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat setia dan taat sampai akhir hidupnya. Dan dia meninggal 2 tahun yang lalu dalam usia yang lanjut dan menjadi teladan yang baik sebagai hamba Tuhan yang bersaksi sampai akhirnya. Pada masa mudanya, Billy Graham sangat aktif berkhotbah keliling kemana-mana. Dan dia berkhotbah dengan rekannya yang bernama Charles Templeton. Mereka berdua telah dipakai dengan sangat heran oleh Allah untuk membawa begitu banyak orang kepada Tuhan. Templeton, temannya itu, mengaku percaya pada Yesus pada tahun 1936. Dan 9 tahun kemudian, ia sangat giat melayani bersama dengan Billy Graham. Dan pelayanan mereka itu dikenal dengan nama Youth for Christ Rally. Jadi sebuah rally untuk menjangkau para muda bagi Kristus. Itu adalah satu rally dari satu kota ke kota lain. Mereka sangat giat, sangat antusias, sangat berapi-api. Sebuah majalah Amerika terbitan edisi Agustus 1953 memuat kisah atau berita tentang Charles Templeton ini. Dikatakan di sana bahwa setiap tahunnya lebih dari 1,5 juta orang mendengar khotbahnya. Dan setiap kali Templeton berkhotbah ada ribuan orang sampai puluhan ribu orang mendengarnya setiap kali khotbah. Maka tidak heran dikatakan jutaan orang sudah mendapat berkat dari Templeton ini. Bahkan di Australia juga. Pelayanannya sangat luar biasa. Dan orang-orang pada masa itu menilai bahwa pelayanan Templeton jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada Billy Graham. Tetapi pada tahun 1957, tiba-tiba
dia berhenti. Dan lebih kaget lagi, dia mengaku sekarang dia seorang agnostik, yaitu yang yakin bahwa Allah itu tidak bisa dikenal oleh manusia. Dan pada tahun 1999, Templeton menulis sebuah buku berjudul Farewell to God. Selamat tinggal Allah. Dengan buku itu, dia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia meninggalkan Allah selama-lamanya. Dan dia menjadi seorang ateis sampai akhir hidupnya. Tentunya selain kedua contoh itu, kita melihat atau mendengar banyak contoh yang lainnya. Di dalam 2 Timotius 4, Paulus sendiri dia berkata tentang temannya yang bernama Demas. Dia berkata bahwa Demas rekan sepelayanannya meninggalkan dia karena mencintai dunia. Jadi kita tahu, orang yang memulai dengan awal yang baik belum tentu berakhir dengan baik. Karena hal itulah maka kita perlu belajar dari hidup Stefanus, martir pertama dalam sejarah kekristenan. Karena kisahnya dicatat di dalam Alkitab, tentu Tuhan mempunyai maksud supaya kita belajar sesuatu dari dalamnya. Karena itu kita perlu belajar dari Stefanus. Tentang Stefanus dari pasal 6 dan pasal 7 kita mendapati setidaknya 2 hal ini. Pertama, Stefanus sungguh-sungguh memahami firman Tuhan. Itu terbukti dari kemampuan Stefanus ketika dia menceritakan, memaparkan kisah mulai dari Abraham sampai kepada Yesus. Dan dia melihat keterkaitannya begitu jelas. Kalau dia tidak paham, dia tidak mungkin bisa menceritakannya seperti itu. Dan Stefanus berkata, ketika seorang nabi seperti Musa akan dibangkitkan Allah, maka kita tahu, dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Stefanus sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Dia paham alur kisah Allah. Karena itu dia tahu perjanjian yang diberikan oleh Allah dan juga perjanjian yang digenapi oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya semua orang Kristen harus mengerti firman Tuhan dengan sangat baik seperti itu. Dan juga dapat melihat kaitannya dengan Tuhan Yesus. Sayangnya sebagian orang Kristen sangat giat melayani, tetapi sesungguhnya mereka tidak memahami firman Tuhan. Itu karena pilih giat bekerja, tetapi tidak giat belajar firman Tuhan. Saat ada pelayanan, ada pekerjaan firman Tuhan, mereka dengan sangat antusias, mereka sangat senang, mereka dengan bergairah menyelesaikan itu secepatnya. Dan itu sangat baik. Tetapi jika pada saat ada pembinaan atau ada PA dan grup pemahaman Alkitab dan sebagainya, dan kalau pada saat itu mereka tidak mau atau enggan untuk mengikutinya, malas untuk ambil bagian di dalamnya, maka itu sangat disayangkan. Di dalam Roma pasal 10, Paulus menulis demikian. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi dari dulu kita sudah diberitahu, memang ada orang yang demikian. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Tetapi kasihan, mereka tidak sungguh-sungguh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita orang Kristen seperti itu? Atau kita seperti Stefanus? Apakah kita mengerti dengan baik kisah Allah dan melihat keterkaitannya dengan Tuhan Yesus? Jika paham, seharusnya kita mampu menyampaikannya, mampu menceritakannya. Masa-masa pandemi ini menjadi satu masa-masa penguji yang sangat baik. Ketika sekolah minggu dan juga komisi remaja belum bisa dibuka, apakah orang tua Kristen mampu menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak mereka sendiri di rumah? Ternyata banyak orang tua Kristen yang mengaku mereka kesulitan untuk melakukan hal itu. Sebenarnya kehendak Tuhan adalah
Orang tua itu menjadi pengajar firman yang paling utama bagi anak-anak mereka, bagi cucu-cucu mereka. Kalau kita tidak paham firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita dan cucu kita? Belajar firman Tuhan dengan baik adalah tugas dari semua murid Kristus. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan tidak memberikan karunia kepada setiap orang untuk bisa berkata-kata dengan sangat indah atau bercerita dengan menarik dan berkarisma, mengagumkan. Tidak. Jadi bukan itu target Tuhan bagi kita. Tetapi faham firman Tuhan dan kemudian bisa membagikan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan begitu dekat di dalam kehidupan kita. Itu adalah tugas dari setiap murid Kristus. Itu adalah tugas dari saudara dan saya. Jadi jika saudara adalah murid Tuhan Yesus, maka saudara harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Belajar dengan sangat baik. Dan belajar firman Tuhan harusnya menjadi perhatian utama dari setiap murid Kristus yang sejati. Saudara, apakah belajar firman Tuhan adalah perhatian utama saudara? Belajarlah dan kuasailah firman Tuhan. Yang kedua yang kita belajar dari Stefanus. Stefanus sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Itu sudah terbukti dari buah-buah yang kelihatan dari dirinya. Bukankah dikatakan dia terkenal baik, penuh roh, hikmat, iman, penuh karunia dan kuasa? Untuk dapat dipenuhi roh, untuk dapat berbuah roh seperti itu, seseorang harus hidup di dalam firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Pemahaman firman Tuhan saja, kalau di otak saja, itu sama sekali tidak cukup. Jika seseorang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berkata, Allah diam bersama-sama dengan orang yang taat firman-Nya. Dan dengan demikianlah orang yang taat itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan otomatis memperlihatkan buah roh di dalam hidupnya. Berapa banyak seseorang mengetahui firman Tuhan? Berapa lama seseorang menjadi seorang Kristen? Itu tidak menjamin dia memiliki buah roh. Buah roh dikerjakan oleh Roh Kudus ketika seseorang hidup taat kepada firman Tuhan, hatinya dikuasai oleh firman Tuhan. Sebagian orang Kristen sangat menguasai firman Tuhan. Bahkan seluruh isi Alkitab ada di pikiran mereka. Mereka mungkin bisa menjelaskannya dengan baik. Tetapi sayang, hidup mereka tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada buah roh pada mereka. Saudara, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita orang Kristen yang seperti itu? Ataukah kita seperti Stefanus? Apakah kita begitu mencintai firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan menguasai hidup kita, mengarahkan setiap tutur kata kita dan tingkah laku kita? Entah ketika ada orang, ketika tidak ada orang. Dan beranikah saudara untuk meminta penilaian dari orang-orang di sekitar kita? Memang penilaian yang paling penting itu ada di mata Tuhan. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberi konfirmasi kepada kita. Itu seperti konfirmasi yang dilakukan oleh para rasul terhadap Stefanus dan keenam rekan lainnya. Saudara, mari kuasailah firman Tuhan. Dan setelah itu biarlah firman Tuhan menguasai hidup kita. Gambar hati yang terikat firman Tuhan mengingatkan saya kepada perkataan Martin Luther demikian. Hatiku ditawan oleh firman Tuhan. Martin Luther berkata, hati nuraninya, kesadarannya ditawan oleh firman Tuhan. Bisa kita bayangkan ditawan? Hati kita ditawan oleh firman Tuhan. Saudara, sungguh-sungguh memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya, itulah yang dimiliki oleh Stefanus, murid sejati Kristus, martir pertama kekristenan. Kita mungkin tidak harus sampai
seperti Stefanus ya, di dalam perjalanan kesaksiannya harus mati martir. Tetapi kita masing-masing punya pergumulan, bukan? Kita masing-masing mempunyai kesulitan dan juga tantangan-tantangan yang berbeda, masing-masing punya versinya. Ketika menghadapi semua itu, tahankah kita? Tetapkah kita giat melayani Tuhan? Dan tetapkah kita bersaksi sampai pada akhirnya? Kita tidak mungkin tahan, kecuali kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Menguasai firman Tuhan, kemudian membiarkan firman Tuhan menguasai hidup kita. Sampai hati kita ditawan penuh oleh firman Tuhan. Dan dari pihak Tuhan sendiri, Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberikan peneguhan, Dia akan memberikan penghiburan. Seperti yang sudah Dia lakukan bagi Stefanus dan begitu banyak murid-murid Kristus dari dulu sampai sekarang. Orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang saudara minta? Mintalah supaya giat, rajin, rindu untuk benar-benar belajar firman Tuhan dengan baik. Sehingga membiarkan firman itu kemudian menguasai, menawan hati kita. Mintalah itu saudara-saudara. Tuhan Yesus ingin mendengar permintaan seperti itu. Dan Dia rindu untuk memberikannya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih karena memberikan kepada kami satu contoh teladan bagaimana murid pertama bahkan martir pertama hidup di dalam kesaksian yang begitu indah. Sementara dia giat, dia bertahan terus bersaksi sampai detik-detik terakhir hidupnya. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah di dalam perjalanan kami dengan segala kesulitan kami, pergumulan kami masing-masing, ingatkan kami untuk meminta hal yang paling indah di mata Tuhan. Meminta supaya kami merindukan firman-Mu dan kami rajin belajar dengan baik sampai hati kami ditawan sepenuhnya oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara bisa mengumpulkan di rumah, nanti lain kali saudara bisa datang ke gereja dan memberikannya di gereja. Atau dikirimkan melalui bank yang tercantum di dalam layar ini. Mari saudara-saudara kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Ku Suka Mengabarkan. Ku suka mengabarkan
Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, tatkala kami dicukupkan dalam segala sesuatu oleh Tuhan, hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberi kepada Tuhan, yaitu berkat-berkat yang sudah datang dari Tuhan. Kiranya Engkau juga kuduskan persembahan ini boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingat di mana seluruh dunia masih mengalami pandemi ya Tuhan. Pandemi karena virus corona ini. Dan di sana sini ya Tuhan, masyarakat masih banyak yang belum begitu menaati protokol kesehatan ini. Kami doakan ya Tuhan, kiranya dengan kesadaran secara pribadi ataupun juga secara kolektif ya Tuhan, boleh melaksanakan hal ini dengan baik. Karena kami tahu di rumah sakit begitu banyak dokter dan juga perawat yang berjuang untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sedang sakit. Dan mereka banyak juga yang sudah mengalami terkena oleh penyakit corona ini. Kami doakan ya Tuhan, kiranya masyarakat boleh mengerti betapa pentingnya kami boleh menjaga jarak dan juga memakai masker dan sebagainya. Kami doakan juga pemerintah ya Tuhan untuk mengelola masa-masa pandemi ini dengan ekonomi yang cukup baik. Kami doakan usaha kecil ya Tuhan dan menengah supaya mereka boleh melakukan suatu produktif, sesuatu yang bisa menjadikan mereka hidup di dalam keseharian mereka. Kami doakan biar ya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga bangsa ini tidak sampai terpuruk. Dan nantinya pada kuartal yang ketiga ini, kami dengar akan ada resesi yang semakin mendalam. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat dan terus memandang kepadamu saja. Kami doakan ya Tuhan untuk jemaat, agar ya Tuhan di dalam semua pergumulan, mereka boleh senantiasa mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dan boleh bergantung kepada Tuhan saja. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ini doa kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penebusan dari Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menaungi engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh.
saudara-saudari sekalian, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman. Diingatkan bahwa pada hari ini setelah selesai ibadah, kita akan mengadakan ibadah anak secara online jam 9:30. Dan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Evangelis Licu Mulyatan. Setelah itu jam 4 sore akan diadakan komunitas tunas remaja. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Injie. Dan diingatkan pada tanggal 1 September hari Selasa, maka kita akan mengadakan PA. Yang akan memimpin PA adalah Pendeta Tikio. Lalu dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam. Yang akan memimpin adalah Ibu Sija Ruslanto. Setelah itu tanggal 4 September kita akan ada persekutuan Komisi Wanita. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Sija Ruslanto. Persekutuan ini diadakan pada sore hari. Mari kita boleh bersama-sama mengikutinya. Tanggal 5 September, hari Sabtu, kita akan mengadakan doa pagi, jam 7 pagi. Yang akan dipimpin oleh Evangelis Licu Mulyatan. Lalu pada tanggal 6, minggu depannya, kembali kita akan mengadakan ibadah umum. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Tikio Harjowono. Dan di dalam ibadah umum juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jemaat sekalian boleh memperhatikannya bahwa untuk melakukan perjamuan kudus, jemaat boleh mengambil roti dan anggur. Dengan terlebih dahulu menghubungi Evangelis Licu Mulyatan. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sesuai dengan jam kantor gereja kita. Demikian pengumuman untuk hari ini. Bersyukur Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Dan mari kita menjalani hidup kita. Sampai ketemu di dalam persekutuan dan kegiatan gereja yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua.